Shalom Bu Sherly, di sini saya akan mempresentasikan mengenai masa demokrasi liberal dan terpimpin melalui jurnal fiktif Yuda Negara yang berisikan mengenai penggambaran kondisi Jawa Tengah pada saat pemberontakan DITII. Pada saat 5 Agustus 1949, di sini menggambarkan bahwa Yuda Negara adalah seorang jurnalis yang mendokumentasikan mengenai peristiwa-peristiwa yang ada di Indonesia, yaitu peristiwa kemerdekaan, proklamasi kemerdekaan, dan juga peristiwa-peristiwa perjanjian antara negara Indonesia dan juga negara Belanda. Yang dimana Yuda Negara ini dia paham bahwa resiko pekerjaannya ini sangat tinggi, namun dia tetap membuat hal ini meskipun resikonya sangat tinggi. Dan Yuda Negara sampai terancam dikarenakan berita-berita yang disebarkan oleh dia sudah disebarkan di mana-mana. Sehingga dia menuliskan hal ini, jika dia sudah ditewaskan oleh mereka, maka ada kenangan yang Yuda Negara berikan. Dan pada saat 6 Agustus 1949, Yuda Negara ini sudah mencium aroma-aroma bahwa tempat tinggalnya, Tasikmalaya, akan mengalami bencana oleh karena pekerjaannya. Namun, di saat itu juga dia berpikir bahwa kejadian ini bukan hanya di Tasikmalaya, namun di seluruh Indonesia. Namun, dia juga masih berpikir bahwa ini hanyalah asumsi Yuda Negara saja. Jadi, ini hanyalah perasaan cemas yang dimiliki oleh Yuda Negara. Pada tanggal 7 Agustus 1949, di Cisayong telah terjadi hal yang bersejarah, yaitu ada seseorang yang bernama Kartosoewirjo yang berani mengungkapkan kemerdekaan proklamasi Indonesia dengan versi syariat Islam. Dan di sini Yuda Negara berpikir, bagaimana Kartosoewirjo bisa mengungkapkan proklamasi kemerdekaan dengan syariat Islam? Siapakah dia? Mengapa dia seberani itu mengungkapkan proklamasi kemerdekaan? Namun, Yuda Negara kembali berpikir bahwa Kartosoewirjo cepat atau lambat akan ditangkap atau ditumpas oleh tentara Republik. Dan pada tanggal 8 Agustus 1949, di malam itu dan di saat itu masyarakat telah mengalami kericuhan. Dan di saat itu juga Yuda Negara mencari informasi mengenai Kartosoewirjo ini. Dan Yuda Negara telah mendapatkan informasinya bahwa Kartosoewirjo adalah teman Bung Karno. Yuda Negara tidak berekspektasi bahwa Kartosoewirjo ini temannya Bung Karno. Yuda Negara berpikir bahwa Soekarno ini hanyalah berteman dengan seseorang proklamator ataupun kepada seseorang yang taat kepada agama. Namun, ternyata Bung Karno juga memiliki teman seorang radikal. Dan di sini Yuda Negara bingung apa yang harus ditulis oleh Yuda Negara lagi. Pada tanggal 15 Agustus 1949 telah terjadi kericuhan kembali oleh tentara Islam Indonesia, yang dimana tentara Islam Indonesia ini disebut oleh masyarakat di tempat situ sebagai gerombolan. Tentara Islam Indonesia telah membuat kekacauan di tempat itu, sehingga Yuda Negara ini berpikir, bagaimana Yuda Negara bisa bertahan jika hal ini terus-terusan terjadi. Dan tentara Islam Indonesia ini adalah orang-orang yang mengincar manusia-manusia yang mendukung
pemerintahan republik. Selanjutnya, pada tanggal 17 Agustus 1949, campur aduk perasaan Yuda negara ini, yang dimana berbagai macam latar belakang. Ada yang mengingat bahwa tepat di hari 5 tahun yang lalu, Republik Indonesia akhirnya berdiri dengan kakinya sendiri, yang dimana itu adalah hari yang sangat membahagiakan oleh negara Indonesia. Dan kita berpikir bahwa amanat yang diperintahkan 5 tahun yang lalu sudahkah dilaksanakan oleh negara ini sendiri? Yuda negara sendiri tidak tahu, dan ia hanyalah menulis bagaimana saja peristiwa yang terjadi pada saat proklamasi kemerdekaan. Pada tanggal 20 Agustus 1949, banyak sekali orang-orang yang berkata bahwa Yuda negara adalah sebagai antek-antek negara Belanda, yang dimana hal ini adalah hal yang salah, dikarenakan Yuda negara adalah pendukung berdirinya republik ini, dikarenakan Yuda negara memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, dikarenakan juga karena Yuda negara berpikir bahwa negara ini belum memiliki keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana Yuda negara ini juga berpikir kapan sih peperangan ini bisa berhenti, kapan negara Indonesia ini mendapatkan keadilan, kapan juga negara Indonesia ini dapat merasakan kesejahteraan di hidup mereka. Dan pada tanggal 23 Agustus 1949, Yuda negara ini juga memiliki teman seperjuangannya, yang dimana mempertaruhkan nasibnya di negara Den Haag, yaitu yang ada di negara Belanda. Yuda negara ini juga tidak terlalu berharap pada peristiwa ini, yang dimana Yuda negara ini berharap sedikit kepada negara Belanda, supaya negara Belanda ini dapat meluluh hatinya dan memberikan pimpinan kita untuk memimpin negara ini dengan baik. Dan masih banyak sekali kejadian-kejadian yang ada di Jawa Barat akibat pemberontakan dari DII ini. Dan tepat pada tanggal 16 Agustus 1962, di mana Yuda negara menuliskan bahwa ini adalah tulisan terakhirnya, karena Yuda negara ini benar-benar pensiun dari pekerjaannya dan beristirahat. Pada hari itu, sebelum peringatan Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia, Imam Besar Tentara Darul Islam yaitu Kartosuwirjo telah divonis hukuman mati oleh Pengadilan Mahkamah Darurat Perang dan Mahdeper. Sungguh, hal ini adalah kado yang sejati, karena negara berhasil menciptakan kondisi di mana seluruh rakyat Indonesia bisa benar-benar merasakan apa itu kemerdekaan di kaki sendiri. Maka bisa saja disimpulkan bahwa jika semua bersatu, dapat muncul kemerdekaan, yang dimana bukanlah hal yang mustahil untuk terjadi jika kita bersatu. Sekian mungkin yang bisa kita sampaikan saat ini. Tidak ada kata-kata penutur indah yang dapat disiapkan. Namun,
hanya ingin mengatakan sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada tutur kata yang tidak berkenan. Semoga apa yang bisa saya sampaikan bisa bermanfaat di kehidupan kedepannya. Semoga kita bisa menjadi duta negara yang dimana kita memiliki nasionalisme yang tinggi, supaya kita dapat menjadi pemuda-pemuda Indonesia yang dapat memajukan negara Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih, shalom.